Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dan anak-anak di mana saja berada. Di dalam kasih dan Tuhan Yesus Kristus kita berjumpa pada hari ini Kamis 2 Oktober 2025 dalam program Sapaan Kasih Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih dari Jalan The Best nomor 6 dan Pasar Bali. Besar harapan agar Bapak Ibu serta anak-anak sekalian sekeluarga besar, khususnya di Jemaat Kristus Kasih dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala cinta dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga dan melihara dari tidur malam hingga pada pagi hari ini. Pagi ini Tuhan kami mau melandaskan seluruh kehidupan kami melalui sapaan kasih. Biarlah Tuhan menuntun dan menyertai kami sepanjang hari ini. Bapa, kami mau membaca firman-Mu, berfirmanlah. Beri kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman ini. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari dua bacaan, terambil dari Mazmur pasal yang ke-66 ayat 5 dan Matius pasal yang ke-8 ayat 13 yang bunyinya demikian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Dan bacaan kedua, Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul dari bacaan ini adalah Sapuan Tangan Sang Pelukis. Dalam Mazmur 66 ayat 5 menjelaskan bahwa pemazmur mengajak orang-orang percaya untuk selalu memiliki keteguhan hati kepada Tuhan. Bahwa seberat apapun dan sepelik apapun kehidupan dan dinamika kehidupan, Tuhan selalu punya cara untuk menopang dan menolong kehidupan umatnya. Bahwa sekalipun jalan terasa buntu di depan, Tuhan selalu membuka dan memberikan jalan yang bahkan tak terbayangkan oleh logika dan kemampuan manusia. Bahwa sekalipun ada banyak hal yang berasa mustahil di mata manusia, bahwa bagi Tuhan sanggup menjadikan semua nyata, bahkan tidak ada yang mustahil baginya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merenungkan bagian dari firman Tuhan ini menyatakan tentang bagaimana berkarya dalam setiap langkah hidup kita. Pertanyaan berikutnya, sedahsyat apa yang harus kita dihadapi dalam kehidupan ini? Ia dijadikan semuanya indah seturut dengan kehendak Allah Bapa. Dan tepat pada waktunya yang Tuhan mau bagi kita. Bukan waktu kita. Adakah kita masih menyimpan beragam keraguan terhadap karya Tuhan? Firman ini mengajak kita bahwa setiap langkah kehidupan itu senantiasa dalam tuntunan dan kehendak Bapa di surga. Jika ketika kita melihat pada bacaan dan teks kedua Matius 8 ayat 5 dan kalau dilihat sampai ke 13, kalau secara keseluruhan, maka salah satu cerita yang mengisahkan keajaiban Yesus dalam menyembuhkan seorang hamba. Kisah ini bukan hanya dongeng belaka,
Tapi ini fakta di dalam sejarah kehidupan. Bahwa Tuhan berkarya dalam setiap anak-anaknya yang berserah. Kisah ini tidak hanya menjadi renungan bagi umat Kristen, tetapi juga memberikan pembelajaran penting dalam menguatkan keyakinan kita, menyatakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dalam cerita Matius 8 ayat 5 sampai kalau dibaca lengkap tentang bagaimana cerita yang terjadi di Kapernaum, seorang perwira Romawi mendekati Yesus dengan permohonan untuk menyembuhkan hamba kesayangannya yang terbaring sakit keras dan menderita. Perwira itu bukan hanya seorang Romawi, tetapi juga dijuluki sebagai orang yang sangat mengagumkan. Oleh karena itu Yesus dalam kehidupan orang Romawi pada waktu itu tentu sangat berbeda dengan orang Yahudi. Namun keyakinan perwira itu tidak tergoyahkan sedikit pun. Maka renungan Matius 8 ayat 13 memberikan kita gambaran tentang kasih dan kekuatan iman. Kasih Yesus yang tanpa pamrih dan kuasa yang luar biasa dapat mengubah kehidupan. Dapat mengubah kehidupan orang saat itu maupun kehidupan kita saat ini. Dan memberikan penyembuhan bagi yang membutuhkan. Bagi saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Firman ini menyatakan bahwa setiap orang yang percaya dan datang kepadanya, serahkan sakit penyakitmu kepada Yesus. Dan Dia akan menyembuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah perwira Romawi ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki iman yang sangat kuat. Dan harus mempunyai hati yang atau rendah hati dalam menghadapi segala situasi. Mari kita menjadikan renungan ini sebagai pelajaran dalam mengasihi dan melayani sesama. Serta memperkuat iman percaya kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan topik yang saya sampaikan tadi, sapuan tangan sang pelukis. Bisa dijelaskan seperti ini. Ada seorang pelukis berpengalaman yang sedang melakukan atraksi melukis di pinggir jalan. Dimulai dengan goresan kasar, sketsa kasar, dan berwarna kasar. Yang tentu tidak beraturan. Orang-orang yang melihat hal itu mulai meragukan kemampuannya sebab mereka hanya mampu melihat goresan berantakan pada kanvas. Namun, sang pelukis tidak peduli dengan pandangan merendahkan tersebut. Sebab ia tahu persis apa yang sedang dikerjakan. Sebab setiap sapuan, kuas, campuran warna, bahkan garis yang tampak acak, semua memiliki tujuan besar dalam benaknya. Demikianlah ketika Tuhan diibaratkan seperti pelukis dalam kehidupan saudara dan kehidupan manusia dan saya. Dia melukiskan kehidupan yang indah pada waktu Tuhan mau. Namun mengizinkan goresan kasar dan sketsa kelabu berwarna kampas kehidupan itu. Bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi apa yang tampak kacau bagi manusia sesungguhnya sedang dirangkai menjadi karya sempurna oleh Tuhan. Hal itulah yang tergambar dalam sapuan pemazmur, dalam seruan pemazmur yang mengajak umat untuk merenungkan pekerjaan Allah yang menakjubkan sejarah kehidupan bangsa Israel.
menjadi bukti bagaimana Allah bekerja dengan cara yang melampaui segala logika manusia. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, bahkan nampak mustahil oleh manusia pun, dapat dipakai Allah dalam melakukan karya besar dan dahsyat. Contoh nyata terlihat ketika Allah melalui Yesus berkenan menanggapi seorang perwira Romawi, memohon kesembuhan bagi hambanya, dan ketika perwira Roma itu menyatakan bahwa ia tidak layak dikunjungi Yesus, namun percaya bahwa firman-Nya saja sudah cukup, maka Yesus melihat itu sebagai iman yang timbul dari diri, dan ia memberikan kesembuhan bagi hamba. Demikianlah bukti bahwa pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya tidak terbatas oleh jarak pandangan waktu maupun kehadiran fisiknya. Melalui iman yang tulus, maka kuasa Tuhan mampu menembus segala keterbatasan manusia, segala ketidakmampuan kita. Perlu diakui bahwa seringkali kita hanya mampu melihat goresan kasar dalam kehidupan ini. Tantangan, pergumulan, ketidakpastian hidup. Padahal Allah Sang Pencipta sedang melukiskan sesuatu yang lebih indah daripada yang kita pahami. Karena itu kita dipanggil untuk melihat seluruh rangkaian hidup ini dengan mata iman. Iman itulah yang akan menolong hidup kita tetap berharap dan selalu bersyukur kepada Allah. Bahkan ketika hidup terasa tidak menentu, percayalah, meski belum memahami seluruh rangkaian hidup ini, namun di dalam iman Tuhan sedang menyusun setiap bagian menjadi lukisan yang indah. Lukisan yang penuh makna dengan cara yang melampaui ekspektasi. Meski terkadang kita memahami akan rencana Tuhan dan hanya mampu melihat goresan kasar, namun dengan mata iman kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan dahsyat dan sempurna. Kiranya saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tetap berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan telinga yang mau dengar-dengaran akan kebenarannya. Kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus, agar hati kita selalu mampu dan lebih mampu untuk menjadi tenang di hadapan Tuhan, mencari kehendak-Nya, dan membangun hubungan yang harmoni dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan, PBA 243, semua baik. Semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini, di hari yang kedua di bulan Oktober. Kami mau melangkah dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan semata. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami semua, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh mengawali dengan firman-Mu. Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Kami berdoa ya Bapa, bagi jemaat-Mu, di jemaat Kristus Kasih, di mana saja berada. Terutama kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Justus, Bapak Pendeta Yogi, Bapak Pendeta Wayan Sudirhusada Emeritus, Bapak Pendeta Ibu Pendeta Tini yang mau melayani dan melayani di tempat ini. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai dan memberkati dalam setiap pergumulan dan kehidupan keluarga mereka. Beri kesehatan, kemampuan, beri mereka keteguhan iman, terus mau melayani Tuhan dalam keseharian mereka. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada, yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Bagi yang sakit di rumah sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang oleh karena kesulitan ekonomi, kesulitan pendidikan, kesulitan biaya yang lain. Kami mohon Tuhan, Engkau mengasihi dan menyertai hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja ini. Tuhan Engkau menyertai PT Jinang. Demikian juga panitia pembangunan yang terus berupaya bagaimana mencari dan menggali dana. Kami mohon Tuhan, kami masih membutuhkan pertolongan dan uluran tangan hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Tuhan Engkau berkati kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke desa, terutama di Bali dan Denpasar ini. Tuhan, kami baru dilanda oleh bencana banjir. Tuhan, Engkau pulihkan semua kerabat dan keluarga, terutama warga jemaat yang terkena dampak banjir. Tuhan, Engkau pulihkan mereka ya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan dan pergumulan gereja dan pelayan, bahkan rencana untuk pentabisan. Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan memberkati kami. Bapa, kami mohon ampun akan salah dosa dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian sapaan kasih pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa esok hari. Shalom.